Oke, baik saudara-saudara, kita lanjutkan sesi kita. Di sesi sebelumnya kita sudah mereview atau melaksanakan evaluasi, yaitu melaksanakan kuis di sebelum keempat, dan ada beberapa referensi tambahan yang saya berikan di sesi tersebut. Nah, kita kemarin sudah kenal ada namanya model hierarki, ada namanya model yang berikutnya adalah network, dan ada yang relasional. Sekarang kita mau fokus saja ke relasional, karena rata-rata DBMS yang ada saat ini itu mayoritas adalah model relasional. Di dalam model relasional ini sejarah saja ya, ini kan munculnya pada tahun 70. Kemudian berdasarkan itu yang mendominasi adalah model hierarki sama network atau jaringan. Nah, saat ini model relasional menjadi model data yang dominan dan mendasar pada perkembangan SNDD. Kemudian digunakan secara luas oleh beberapa produsen dari DBMS seperti AI Informix, Oracle, Sybase, kemudian Microsoft Access, kemudian SQL Server, Postgres, Paradox, termasuk juga MySQL. Nah, itu DBMS. Kemudian database merupakan kumpulan dari satu atau lebih relasi. Jadi dalam database relasional itu setidaknya ada 2 tabel yang saling berkaitan. Nah, kemudian masing-masing relasi merupakan tabel yang terdiri dari baris dan kolom. Jadi kalau kita bicara dengan model relasional itu ada 2 aspek penting, yaitu tentang baris dan kolom. Baris itu merepresentasi record, sementara kolom itu merepresentasi field. Nah, keuntungannya jika dibandingkan dengan model data sebelumnya adalah representasi datanya sederhana dan mudah diekspresikan dalam bentuk query. Query itu adalah perintah yang dituliskan dalam bentuk script untuk dieksekusi oleh DBMS. Nah, kemudian model relasional itu kita fokus pada pengantar model relasional dan batas integritas data relasi, query data relasional, kemudian desain database logis, ERP relasional, kemudian ada sertifikasi itu kemudian pengantar materi dari model relasional ini. Konstruksi utamanya adalah merepresentasikan data dalam model relasional adalah relasi. Jadi nanti ada kunci yang menjadikan penghubung antar dua tabel yang berrelasi. Relasi itu terdiri dari skema relasi dan contoh relasi. Kemudian skemanya mendeskripsikan kepala kolom atau feed dari tabel. Contoh relasi tabel, contoh relasi itu ada di tabel. Nah, ini skema relasinya, membentuk nama relasi, kemudian nama masing-masing feed atau kolom atau atribut, dan domain dari masing-masing feed. Domain yang diacu memiliki nama domain dan kumpulan yang sesuai. Contohnya, misalnya kita punya sebuah tabel, kemudian nama tabelnya adalah students. Ada student ID, tipe data adalah string, nama juga string, login adalah string, umur integer, kemudian GPA-nya adalah real. Itu menyimpan data berupa data bilangan desimal. Nah, sehingga jadinya seperti ini kalau diisi. Jadi student ID-nya ini, kemudian ada nama, kemudian login-nya ini, kemudian umurnya, kemudian nilainya ini. Kemudian ini bentuk pola ini saja ya, untuk pola-pola formal, dan ini bisa nanti dipahami saja, atau dalam kasus nanti akan langsung dapat kita lihat bagaimana cara mengekspresikan formula yang ada di sini. Nah, kalau kita relasi menggunakan SQL itu menggunakan kata tabel untuk menyatukan relasi. Nah, contoh misalnya, yang pertama kita membuat tabel create tabel students.
Jadi kita berarti ini adalah perintah DDL, Data Definition Language, create table students. Kemudian disusul oleh nama fieldnya, student ID, chartnya 20. Tapi ini menampung data dengan tipe char yang daya tampungnya itu adalah sebanyak 20 karakter. Kemudian nama karakter 30. Kemudian login ini karakter 20, umur age integer, kemudian GPA real. Kemudian ini kurung tutupnya, ini hubungnya ke atas sini ya. Jadi kita kurung buka di sini dan ini di sini tutupnya. Kemudian kita eksekusi dengan TBMS, maka akan terbentuklah tabel student dengan struktur seperti yang ada dalam kurung di sini. Nah, kemudian perintah untuk memasukkan data ke dalam tabel tadi. Ini perintahnya insert. Kalau insert ini berarti perintahnya ini adalah kelompok DML, Data Manipulation Language, bukan DDL ya, tetapi DML. Insert into, masukkan ke dalam tabel students, yang mana fieldnya adalah student ID, name, login, age, GPA, values, nilainya adalah seperti ini. Jadi kalau ini kan tipenya tadi char ya, kalau yang char itu harus di update dengan tanda kutip satu ini, koma ini seperti 53688 masuk ke SID, student ID, kemudian Smith masuk ke name, kemudian Smith at AA masuk ke login, kemudian ini age, ini tipenya tadi integer ya, integer, dan ini tadi integer, sorry ini integer, seperti umur 18 tahun, kemudian 3,2 ini adalah real di sini ya, real. Kemudian koma di sini titik 3,2 gitu. Jadi nggak dikutip karena ini adalah angka. Kalau dimasukkan misalnya dengan kasih tanda kutip, maka data nggak bisa masuk karena variabelnya adalah tipenya angka. Tapi kalau misalnya kita mau insert langsung ke dalam tabel ini, bisa aja insert into students, kemudian langsung aja value masuk ini, bisa juga. Jadi kalau ini harus kita urutkan. Jadi kalau kita bisa konsisten dengan datanya, langsung aja insert into students, values 53688 sini dan seterusnya. Ini bisa langsung sebentar ya. Jadi dari ringkas scriptnya. Kemudian tuple sama dengan report. Misalnya satu report atau satu baris itu kita mau hapus, delete from student S, where S name adalah Smith. Berarti kita di sini menghapus data tertentu yang mana di dalam tabel student itu kita mau menelusuri namanya adalah Smith. Berarti siapapun yang bernama Smith akan terhapus. Seperti itu kalau kita menghapus tuple itu sama seperti report. Kemudian melakukan update terhadap tabel student study. Jadi kalau kita menambah misalnya umur, seperti misalnya umur dari siswa yang memiliki identification number-nya itu adalah 53688, maka di sini adalah yang kita pilih adalah yang kita rubah ya, sama dengan edit. Kita mau ngedit umurnya berarti tambah 1. Jadi umurnya 18 kalau saya salah. Ini 18 berarti kita mau nambah 1. Kemudian GPA-nya kita kurang 1. GPA-nya kita kurang 1 berarti nilainya tadi 3,2, berarti 2,2 jadinya. Nanti akan tersimpan di situ. Kita mengubah hanya 2 itu aja, nama nggak berubah. Nah, kuncinya adalah 53688 itu dengan key-nya SID. Nah, kemudian atau bisa juga kita misalnya melakukan update terhadap data yang ada dalam tabel students. Nah,
yaitu mengurangi GPA-nya kurang 1, kemudian where GPA besar sama dengan 3,3. Artinya di sini bahwa kita mau mengurangi satu nilai untuk GPA untuk yang GPA-nya besar dan sama dengan 3,3. Berarti siapapun yang nilainya 3,3 ke atas itu akan dikurangi 1. Jadi 2,3, 2,4, 2,5 misalnya. Jadi untuk yang besar sama dengan 3,3, berarti 3,3 ke atas sesuai dengan 4, misalnya 4,00 itu akan dikurangi 1 nilai. Nah, kemudian batasan integritas kondisi yang ditetapkan pada skema database relasional dan batasi data yang disimpan dalam database relasional. Macam-macam batasan integritas. Yang pertama kunci, kunci tamu, dan ada batasan umum. Batasan kunci itu subset minimal tertentu pada feed sebuah relasi merupakan identifier yang unik untuk suatu tuple. Seperti tadi SID itu kan unik ya, jadi nggak ada siswa yang memiliki SID yang sama. Kandidat key merupakan himpunan atribut minimal yang dapat membedakan setiap baris data dengan unik dalam sebuah tabel. Jadi sebelum kita menetapkan kunci sebagai identifikasi, sebenarnya ada beberapa yang bisa menjadi kandidat, misalnya nama dikombinasikan dengan tanggal lahir misalnya. Karena kalau nama saja kan kemungkinan ada nama orang yang sama. Kalau tanggal lahir kan kemungkinan tanggal lahir orang sama. Tapi kalau dikombinasikan nama dan tanggal lahir sangat-sangat jarang kalau ada orang dengan nama yang sama dan tanggal lahir juga sama. Misalnya Afrizal 1 Januari, misalnya 1 Januari tahun 2000 misalnya. Nggak ada juga yang nama yang sama itu secara persis bila dikombinasikan dengan tanggal lahirnya. Jadi sangat jarang. Berarti itu bisa jadi kandidat key. Gitu. Jadi akhirnya kita bisa pilih satu yang paling unik. Kemudian batasan kunci, misalnya di sini kita buat create table students, kita buat tabel, berarti ini kunci 3 datanya. Kemudian kita buat di sini unik nama dan umur, berarti ya kalau di sini nama dan umur, tadi umurnya adalah 19 atau 18. Jadi ini bisa bocor juga sebenarnya, karena kalau kita pakai umur, misalnya namanya Afrizal umur 18, ada lagi Afrizal berikutnya umur juga 18, ya sebenarnya bisa bocor dengan kondisi seperti itu. Tapi bagaimanapun ini bisa kita jadikan sebagai kunci. Nah, ya artinya kita membuat batasan integritas tambahan untuk memperkuat SID tersebut. Artinya SID itu adalah kunci primernya, kemudian ditambahkan dengan pendukungnya adalah harus unik nama dan usianya. Kemudian batasan kunci tamu, misalnya terdapat relasi lain, misalnya untuk contoh misalnya ada enroll atau pendaftaran, SID-nya string, CID-nya string, grade string. Nah, ini contohnya ya. Contoh ada kunci tamu, ada primary key. Primary key di sini SID, kemudian sementara di tabel yang lain di sini untuk berkaitan dengan nilai, SID ini akan menjadi kunci tambahan atau kunci tamu. Jadi di sini. Nah, di sini sehingga dapat diidentifikasi bahwa nilai C yang ada di sini telah milik dari 53831 SID-nya. Jadi ini ya. Nah, kemudian batas integritas dalam SQL di sini creatable, enroll, kemudian SID, CID, grade, semuanya karakter ya, dengan masing-masing char dengan ukuran-ukuran, ada yang 20, ada yang 10 ya. Nah, kunci primernya adalah SID sama CID, jadi dua kunci itu. Nah, yang menjadi foreign key-nya adalah SID yang dirujuk ke tabel student. Artinya kita
dan mengacu kepada tabel student. Oke. Nah, query data relasional, query merupakan pertanyaan mengenai data sedangkan jawabannya terdiri dari relasi baru yang memuat hasil. Jadi query itu adalah kita merequest data tertentu dengan script yang kita tulis, sehingga nanti dieksekusi oleh DBMS dan menghasilkan hasil berupa output tabel, gitu ya. Tabel lagi yang sifatnya adalah temporer. Bahasa query merupakan bahasa khusus yang digunakan untuk menulis query. Nah, query di data relasional, query merupakan bahasa query komersial yang paling populer untuk SMDB, relational contoh, select, bintang, kemudian from students S, where age less than 18. Jadi di sini kita menampilkan seluruh data yang ada di dalam tabel itu. Tabel itu adalah tabel student. Nah, kemudian dengan syarat di dalam tabel student itu usianya di bawah 18 tahun. Oke. Sehingga biasanya seperti ini. Oke ya. Oke. Nah, kemudian query data lagi contohnya select name, kita hanya menampilkan nama dan login saja. Nah, dari tabel student dengan syarat usianya di bawah 18 tahun. Nah, ya ini tampilnya. Karena yang diminta adalah nama dan login, ini dua itu ya. Kemudian kita mau menampilkan nama sama si ID. Nah, sekarang kita mengambil dari dua tabel student sama enroll. Nah, yang mau ditampilkan itu dari tabel student kita tampilkan adalah nama. Dari tabel enroll kita tampilkan si ID-nya. Jadi sekarang S student direpresentasi dengan S atau diwakili dengan S. Supaya nggak terlalu panjang ketik di sini student, titik name, enroll, titik CID nggak terlalu panjang, tapi direpresentasi ya. Atau dibuat nama aliasnya. Biar singkat penulisannya. Nah, kemudian syaratnya adalah di mana syaratnya SID-nya nilai SID yang ada dalam tabel student sama dengan nilai SID yang ada dalam tabel enroll. Dan ini wajib nih harus terpenuhi. Nilai dari tabel enroll itu nilainya adalah A. Jadi kita hanya menampilkan yang nilainya A saja. Nah, berarti dua syarat ini terpenuhi. SID sama SID yang ada dalam tabel student sama SID yang ada dalam tabel enroll. Nah, harus sama dulu dan syarat lagi nilainya A gitu. Artinya nilai yang ada dalam tabel enroll ini harus A. Ini Smith gitu. Nah, ada Smith. Di 5, 3, 6, 50 setelah Smith satu orang. Jadi SID yang ada dalam tabel ini enroll, ini student, nah sama kan, sama ini relasi. Syaratnya satu lagi adalah dan. Kalau dan itu harus terpenuhi dua-duanya. Oke. Nah, desain database logis dari ER di relational, model ER sangat sesuai untuk menggambarkan desain database awal yang memiliki entity relationship ya. Dilakukan pendekatan untuk masukkan skema database relational yang sangat mendekati desain ER. Nah, seperti ini. Tapi ini tabelnya nanti employees. Nah, ini atributnya akan menjadi field. Nah, jadi seperti ini. Tabelnya adalah employees, kemudian kita buat tabelnya dengan seniority-nya adalah SSN. Nanti saya akan coba hasilnya. Ini jadinya nanti seperti ini. Ada tabel mahasiswa, ada tabel mata kuliah. Ini yang di garis bawahnya adalah kunci primernya, ini adalah kode mata kuliah kunci primernya. Kemudian ada tabel transaksinya namanya belajar,
key yang berrelasi itu adalah NIM dan kode mata kuliah, sehingga muncul nilai di sini. Akibat adanya mahasiswa belajar mata kuliah atau mengambil mata kuliah, sehingga muncul nilai. Nah, jadi 3 nanti tabel yang dihasilkan. Nah, tabel masternya mahasiswa, ini dia, ini kuncinya. Ini tabel mata kuliahnya, ini key-nya adalah mata kuliah, kode mata kuliah ya. Nah, kemudian kita buat tabel baru, itu tabel belajar. Jadi tabel belajar ini adalah tabel hasil. Nah, ukurannya dan tipe data harus sama nih, harus sama dengan yang tadi minnya chart 9. Nah, ini juga sama, chart 9 harus sama. Yang supaya beda ukuran dan tipe data. Nah, ini chart 5 kode mata kuliah ini sama, chart 5. Nilai chart 2. Kemudian primary key-nya, primernya adalah NIM kode mata kuliah. Jadi 2 kunci itu. Nah, foreign key-nya NIM yang dirujuk atau direferensi ke dalam tabel mahasiswa. Foreign key berikutnya adalah kode mata kuliah yang referensi dari tabel mata kuliah. Kemudian jadi seperti ini. Contoh ya, contoh ini. Nah, nanti silahkan dicobakan dengan menggunakan MySQL, tapi nggak hari ini ya. Nah, ini contoh kasusnya, silahkan dicobakan secara manual. Sebuah perusahaan XYZ berencana membuat sebuah database karyawannya, silahkan desain sendiri dan kembangan imajinasi Anda. Yang diharapkan dari database tersebut adalah bahwa perusahaan akan dengan cepat dapat memperoleh informasi tentang bagaimana caranya supaya dapat mengetahui karyawan terdepartemen, misalnya ada personalia, siapa yang di departemen personalia, siapa yang di penjualan, siapa yang di bagian keuangan. Karyawan yang lembur, yang berarti siapa yang lembur, siapa yang tidak. Kemudian gaji karyawan, berapa total gaji karyawan, setelah dihitung semuanya, berapa gajinya. Itu silakan nanti dibuat bentuk desainnya. Itu aja saya rasa, terima kasih atas perhatiannya.